Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tasya Firdian, NIM 19230050 Prodi Akuntansi. Hari ini saya akan presentasikan PPT saya yang berjudul mengukur dan meningkatkan konsep diri statistik mahasiswa tinjauan sistematis. PPT ini adalah tugas pertama dari mata kuliah Seminar Akuntansi Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Febriandi Ananda SE MSI. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pembahasan teori. Tinjauan sistematis ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana konsep diri statistik mahasiswa dapat ditentukan dan ditingkatkan. 5 database dimasukkan dalam tinjauan ini dengan pencarian awal mengembalikan 217 studi setelah duplikat dihapus. Setelah penerapan kriteria kelayakan, 21 studi tetap untuk sintetis kualitatif. Hasil ini menunjukkan bahwa konsep diri statistika diasumsikan sebagai dimensi sikap statistik. Selain itu, dampak dari metode yang berbeda pada konsep diri statistik diuji dalam beberapa penelitian, tetapi penelitian ini dinilai tidak sehat secara metodologis. Oleh karena itu, tinjauan ini merekomendasikan uji coba terkontrol secara acak untuk dilakukan dalam penelitian lebih lanjut untuk mengklaim mekanisme kasual yang kuat. Yang kedua, kasus yang dibahas. Mengembangkan dan meningkatkan konsep diri akademik yang positif sangat penting dalam pendidikan karena dapat mempromosikan pembelajaran. Selain hubungan antara konsep diri akademik dan prestasi, konsep diri akademik secara signifikan berhubungan dengan konstruksi motivasi lainnya. Akibatnya, melakukan tinjauan sistematis pada konsep diri statistik diperlukan untuk lebih memahami bagaimana variabel ini diukur di seluruh studi. Untuk mengisi kesenjangan dalam penelitian yang ada, tinjauan ini oleh karena itu bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana konsep diri statistik mahasiswa dapat diukur dan dikembangkan. Yang ketiga, objek penelitian. Objek penelitian ini adalah mahasiswa, mahasiswi, serta siswa. Dan juga proses identifikasi studi dimulai dengan mengimplementasikan string pencarian ini menghasilkan total 257 entry. Studi ini diimpor ke perangkat lunak Zotero. Setelah entry duplikat dihapus, 217 studi disaring oleh 2 penulis pada judul dan abstrak. Keputusan yang bertentangan akan dibahas sampai konsensus tercapai. Pada tahap ini, 131 studi dieliminasi berdasarkan judulnya dan 51 studi dieliminasi berdasarkan abstraknya, atau jumlah totalnya yang dikeluarkan adalah 182. Setelah itu, 35 studi tetap dan diperiksa terhadap kriteria kelayakan. Penyaringan teks lengkap menghilangkan 14 studi, menghasilkan 21 studi yang dimasukkan dalam tinjauan. Secara total, dari 21 studi, 3 adalah makalah konferensi, salah satunya adalah disertasi. Teknik analisis data. Tinjauan sistematis ini meneliti metode pengumpulan data dan intervensi untuk mengembangkan konsep diri statistik. Teknik yang digunakan pertama konsep kunci dan string pencarian, yang kedua kriteria kelayakan. Hasil penelitian, tinjauan kritis terhadap hasil disajikan dalam 2 bagian. 1. Bagaimana konsep diri statistik dapat diukur, dan 2. Bagaimana konsep diri statistik dapat ditingkatkan. Yang pertama, bagaimana konsep diri statistik dapat diukur? Temuan dari studi yang memenuhi syarat menggambarkan bahwa statistik konsep diri diasumsikan menjadi komponen sikap siswa terhadap statistik, yang secara bulat diukur melalui kuesioner yang dilaporkan sendiri. Hal ini tidak mengherankan karena sebagian besar percaya konsep diri hanya dapat ditentukan oleh kuesioner laporan diri. Kuesioner laporan diri juga memiliki beberapa keuntungan, diantaranya lebih efektif, lebih mudah mendapatkan data, dan tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Dan bagaimana statistika konsep ditingkatkan? 7 dari 21 studi mengeksplorasi pengaruh pengajaran yang berbeda pada pendekatan pada statistik konsep diri. Selain itu, tinjauan sistematis ini meneliti dampak dari berbagai metode pengajaran tentang konsep diri statistika. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.